Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kali ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat, dan selalu memperhatikan protokol pencegahan penyebaran COVID-19. Jangan lupa kita senantiasa berdoa semoga wabah COVID ini segera berakhir dan kehidupan bisa berjalan secara normal kembali. Baiklah, mari kita tetap semangat untuk belajar. Kali ini kita akan bahas tentang reaksi redoks ya. Ada beberapa cara ya penggolongan reaksi kimia. Salah satu diantaranya adalah ditinjau berdasar ada tidaknya unsur-unsur yang mengalami perubahan pilok pada yang terlibat dalam reaksi itu. Apabila kita menggolongkan reaksi kimia didasarkan pada ada tidaknya perubahan bilangan oksidasi dari unsur-unsur yang terlibat dalam reaksi, maka kita akan menemukan yang namanya reaksi redoks dan reaksi bukan redoks. Nah, kali ini kita akan bahas tentang reaksi redoks ya, reaksi redoks. Reaksi yang di dalamnya ada unsur-unsur. Jadi reaksi redoks itu reaksi yang di dalamnya melibatkan unsur-unsur yang mengalami perubahan pilok selama proses reaksi berlangsung. Nah, dalam suatu reaksi kimia, apabila ada unsur yang selama proses reaksi dia melepas elektronnya, dan ada unsur yang selama reaksi mengalami proses penangkapan elektron, ini dinamakan reaksi redoks. Mengapa? Sebab kalau ada unsur yang melepas elektron, dia mengalami peningkatan bilangan oksidasi, mengalami peristiwa oksidasi, dan unsur yang menangkap elektron selama proses reaksi, dia mengalami reduksi. Berarti di sini ada proses reduksi oksidasi digabung menjadi redoks. Unsur yang mengalami proses oksidasi dia merupakan agen pereduksi atau reduktor, dan unsur yang mengalami reduksi selama proses reaksi dia merupakan agen pengoksidasi atau oksidator. Mari kita ingat kembali, kita buka kembali memori kita ke materi redoks, ke reaksi redoks yang sebenarnya juga sudah pernah kalian dapatkan sebelumnya. Nah, untuk mengingatkan di sini beberapa terminologi dalam redoks ya. Tadi oksidasi itu peristiwa pelepasan elektron atau penambahan atau kenaikan bilangan oksidasi. Mengapa kalau unsur melepas elektron itu bilangan oksidasinya naik? Karena kita tahu elektron partikel pembawa muatan negatif. Sedangkan reduksi itu peristiwa penangkapan elektron atau proses pengurangan atau penurunan bilangan oksidasi. Reduktor, pereduksi, zat yang mengalami oksidasi. Jadi ciri suatu reduktor dalam reaksi dia mengalami proses oksidasi. Sementara oksidator itu dalam reaksi dia mengalami reduksi. Redoks ini kependekan dari reduksi oksidasi. Adalah reaksi yang di dalamnya ada peristiwa reduksi penurunan bilok dan ada peristiwa oksidasi peningkatan bilangan oksidasi. Ada reaksi disproporsionasi, reaksi autoredoks. Reaksi redoks di mana hanya satu jenis atom yang mengalami proses reduksi ataupun oksidasi. Reduktor dan oksidatornya adalah zat yang sama. Ini atom yang sama. Ini reaksi disproporsionasi atau reaksi autoredoks. Nah, agar kita bisa menentukan unsur itu mengalami oksidasi atau reduksi, tentunya kita harus tahu bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi itu. Nah, kita ingatkan kembali di sini.
aturan-aturan penentuan bilangan oksidasi ya, bahwa atom dalam unsur memiliki bilok 0. Jadi unsur bebas itu biloknya 0. Unsur yang belum berikatan dengan unsur lain, ini biloknya 0. Kalau dia berikatan namun dengan dirinya sendiri, dengan misalnya Cl2, jadi atom Cl berikatan tapi juga dengan sesama Cl, ini tetap bilangan oksidasinya adalah 0. Bilangan oksidasi H, atom H. Dalam senyawa pada umumnya bilok H itu adalah +1. Tapi dalam hidrida logam, ketika atom H berikatan dengan unsur logam, maka dalam hal ini biloknya H adalah -1. Natrium hidrida NaH. Nah, atom H berikatan dengan Na itu logam. Maka dalam natrium hidrida biloknya H adalah -1. Bilangan oksidasi O dalam senyawa normal, senyawa pada umumnya adalah -2. Tapi dalam senyawa F2O biloknya O +2. Dalam peroksida bilok O adalah -1. Peroksida senyawa yang kelebihan oksigen. Aturan keempat, atom logam dalam senyawa memiliki bilangan oksidasi positif. Jadi dalam senyawa atom-atom logam, unsur-unsur logam itu biloknya positif. Misalnya logam golongan 1A, kalau dia dalam senyawa biloknya +1. Tapi kalau masih unsur bebas, biloknya adalah 0. Logam golongan 2A biloknya +2. Logam 3A +3. Sementara untuk logam-logam golongan B, golongan transisi, itu biloknya bisa bermacam-macam, tapi selalu positif. Jumlah bilangan oksidasi atom-atom dalam senyawa itu adalah 0. Senyawa itu netral sehingga jumlah bilangan oksidasi atom-atom yang menyusun senyawa itu, jadi bilangan oksidasi atom-atom yang menyusun senyawa bila dijumlah maka nilainya sama dengan 0. Jumlah bilangan oksidasi atom-atom dalam ion sama dengan muatan dari ion itu. Dan aturan ketujuh, jika dua atom berikatan, bilangan oksidasi negatif selalu dimiliki atom yang keelektronegatifannya lebih besar. Itulah sebabnya tadi bilok O yang umumnya itu -2, tapi dalam F2O +2. Mengapa? Karena F itu lebih elektronegatif dibanding O. Maka bilok negatif dimiliki oleh F-nya. Sehingga O di sini biloknya adalah +2. Mari kita berlatih menerapkan aturan ini untuk menentukan bilok unsur dalam senyawa. Misalnya ini, hitung biloknya krom pada senyawa kalium dikromat. Hitung biloknya krom pada kalium dikromat. Nah, ini kita gimana? Kalium dikromat itu adalah senyawa. Nah, aturan tadi mengatakan, aturan yang kelima, bahwa jumlah bilangan oksidasi atom-atom dalam senyawa itu sama dengan 0. Berarti jumlah bilangan oksidasi atom-atom dalam yang membentuk senyawa kalium dikromat itu adalah 0. Siapa yang membentuk di sini? Ya, berarti kita lihat ada 2 atom K, berarti 2 kali biloknya K ditambah 2 kali biloknya Cr ditambah 7 kali biloknya O, itu akan sama dengan 0. Nah, kita tahu K itu adalah logam golongan 1. Berarti sesuai aturan tadi, biloknya K adalah +1, berarti 2 kali +1. Nah, ini logam transisi. Logam transisi itu biloknya bisa bermacam-macam, sehingga tidak bisa kita tentukan secara langsung, harus kita hitung seperti ini. Berarti 2 kali biloknya krom tambah O, sesuai dengan aturan pada senyawa normal biloknya O adalah -2, berarti 7 kali -2 sama dengan 0. Nah, apabila kemudian kita pindah ruaskan di sini, 7 - 2 kita pindah ruas jadi 14 ya, ini pindah ruas jadi min, maka kita dapatkan bilangan oksidasi krom akan sama dengan
14 min 2/2 yaitu plus 6. Ini cara kita menentukan bilangan oksidasi unsur dalam senyawa. Contoh lain misalnya ini, hitung biloknya S belerang pada ion tio sulfat S2O3 2-. Nah, bagaimana kita bisa menghitung? Kita ingat tadi aturan mengatakan bahwa jumlah bilangan oksidasi atom-atom dalam ion itu sama dengan muatan ion. Nah, berarti jumlah bilangan oksidasi atom-atom yang membentuk ion ini di sini adalah jumlah bilangan oksidasi dalam S2O3 2- itu min 2 dibentuk oleh 2S, 2 kali biloknya S tambah 3 kali biloknya O, itu totalnya sama dengan min 2. Jumlah bilok atom-atom dalam suatu ion sama dengan muatannya. Nah, kita mendapatkan seperti ini. Kita masuk di aturan, O adalah min 2 biloknya. Nah, sehingga akhirnya kita akan menemukan bilangan oksidasi S adalah ini, kita pindah ruas ya. Kita dapatkan sama dengan plus 2. Nah, ini bagaimana cara kita menentukan bilangan oksidasi atom dalam senyawa ataupun dalam suatu ion. Nah, nanti kalau sudah terbiasa, kamu akan bisa cepat ya, nggak usah harus dijabarkan seperti ini. Kita tahu 2 kali plus 1 ditambah 2 kali biloknya CR tambah 7 kali min 2 sama dengan 0. Sehingga kita akan menemukan biloknya CR. Ini juga begitu. 2 kali biloknya S ditambah 3 kali min 2 sama dengan min 2. Sehingga dengan cepat kita bisa menentukan biloknya S. Demikian untuk mengingatkan kembali bagaimana kita menentukan bilok, karena ini akan menjadi dasar supaya untuk kita bisa masuk pada subbab berikutnya, yaitu penyetaraan redoks. Semoga bisa kalian ingat kembali, bisa kalian pahami, sehingga nanti dalam pembelajaran tentang penyetaraan redoks tidak akan ada masalah. Terima kasih, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.